Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sistem informasi pengajuan cuti karyawan. Kelompok kami terdiri dari Lauda Rifki, Rizka Vera, Rani Prima, dan Siva Fauzia. Berikut data kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Fungsionalnya, sistem informasi cuti karyawan berbasis web dengan kebutuhan proses import cuti karyawan dan kebutuhan proses input cuti. Lalu, login, semua sistem mempunyai username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem informasi cuti karyawan. Pengaturan hak akses pada setiap pengguna sistem memiliki hak akses yang sama. Hal ini dikarenakan data yang disimpan adalah sama, yaitu berupa data cuti karyawan. Sistem dapat mendukung penyimpanan dokumen dengan format yang berbeda. Lalu, sistem dapat memberikan informasi mengenai status karyawan. Lalu, di bagian non-fungsional, aspek keamanan, sistem aplikasinya harus dilengkapi dengan password. Password telah terinskripsi pada database. Untuk mengakses link tersebut harus melalui proses login yang legal, sehingga jika proses login tidak legal, maka sistem tidak mengizinkan akses link tanpa melalui tahapan yang benar. Lalu ada performansi. Sistem harus dapat menampung data dalam jumlah yang besar pada saat sistem diakses oleh banyak user secara bersamaan. Sistem harusnya juga dapat diakses dengan cepat. Lalu ada aspek portabilitas. Portabilitas sistem dapat dijalankan pada semua platform, baik sistem operasi Windows maupun Linux. Oke, selanjutnya use case. Untuk use case pengajuan cuti terdapat 4 aktor dalam proses pengajuan cuti karyawan, yaitu ada aktor pertama yaitu karyawan, aktor kedua ada admin departemen, aktor ketiga kepala departemen, dan yang terakhir itu aktor keempat HRD. Keempat aktor tersebut sama-sama melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi. Karyawan dapat mengakses form cuti lalu mengisi data pada form tersebut. Admin departemen memeriksa form cuti lalu melaporkan pengajuan cuti tersebut kepada kepala departemen. Kepala departemen memeriksa laporan pengajuan cuti lalu meneruskan kepada HRD dan HRD mengkonfirmasi cuti tersebut. Ini contoh gambar use case-nya. Selanjutnya diagram activity. Diagram activity, aktivitas dalam proses pengajuan cuti karyawan melibatkan 4 aktor, yaitu karyawan, admin departemen, kepala departemen, HRD, dan HRD. Aktivitas pertama dilakukan oleh karyawan, yaitu login aplikasi. Setelah itu mengisi form cuti, lalu admin departemen memeriksa form cuti tersebut, apakah disetujui atau tidak. Jika tidak, maka karyawan akan mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan cuti tidak disetujui. Jika disetujui, maka admin departemen melaporkan pengajuan cuti tersebut kepada kepala departemen, kemudian kepala departemen memeriksa laporan cuti tersebut. Jika sudah sesuai, maka meneruskan kepada HRD dan HRD mengkonfirmasi pengajuan cuti tersebut. Ini contoh gambar diagram activity-nya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Langkah pertama diawali dengan karyawan membuka aplikasi. Setelah itu memasukkan username dan password pada form login. Selanjutnya sistem akan memvalidasi password dan username tersebut. Jika password tidak sesuai, maka akan kembali ke form login. Jika sesuai, akan menampilkan tampilan dashboard. Setelah itu karyawan memilih menu form cuti, lalu sistem akan menampilkan form cuti. Setelah itu, lalu karyawan mengisi data pada form cuti tersebut. Setelah mengisi form, lalu mensubmit form cuti. Setelah disubmit, admin departemen mendapatkan notifikasi, lalu memeriksa form cuti tersebut. Setelah itu meneruskannya ke kepala departemen. Setelah diperiksa oleh kepala departemen, lalu diteruskan kembali kepada HRD. Dan yang terakhir, HRD memvalidasi form cuti tersebut apakah diterima atau ditolak. Next. Selanjutnya adalah class diagram. Relasi antara karyawan dengan admin departemen yaitu many to one, yang artinya beberapa karyawan dapat mengajukan cuti kepada satu admin departemen, atau satu admin departemen
dapat melayani beberapa pengajuan cuti karyawan. Selanjutnya, relasi antara admin departemen dengan kepala departemen yaitu one-to-one. Yang artinya satu admin departemen hanya dapat melaporkan pengajuan cuti karyawan kepada satu kepala departemen. Atau kepala departemen hanya dapat menerima laporan pengajuan cuti dari satu admin departemen. Selanjutnya adalah relasi antara kepala departemen dengan HRD, yaitu one-to-one. Yang artinya, satu kepala departemen hanya dapat meneruskan pengajuan cuti karyawan kepada satu HRD. Atau satu HRD hanya dapat menerima pengajuan cuti dari satu kepala departemen. Adapun untuk atribut dari masing-masing entitasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah karyawan. ID karyawan, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Lalu admin departemen, ID departemen, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Lalu kepala departemen, ID kepala, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Dan yang terakhir adalah HRD, ID HRD, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. IRD pengajuan cuti. Entitas-entitasnya adalah karyawan, admin departemen, ketua departemen, dan HRD. Atribut yang terdapat pada masing-masing entitas adalah karyawan, ID karyawan, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Admin departemen, ID departemen, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Ketua departemen, ID ketua, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Yang terakhir HRD, ID HRD, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Next. IRD pengajuan cuti. Relasi antar entitas. Relasi antara karyawan dengan admin departemen yaitu money to one, yang artinya beberapa karyawan dapat mengajukan cuti kepada satu admin departemen, atau satu admin departemen dapat melayani beberapa pengajuan cuti karyawan. Relasi antara admin departemen dengan kepala departemen yaitu one to one, yang artinya satu admin departemen hanya dapat melaporkan pengajuan cuti karyawan kepada satu ketua departemen, atau ketua departemen hanya dapat menerima laporan pengajuan cuti dari satu admin departemen. Relasi antara ketua departemen dengan HRD yaitu one to one, yang artinya satu ketua departemen hanya dapat meneruskan pengajuan cuti karyawan kepada satu HRD, atau satu HRD hanya dapat menerima pengajuan cuti dari satu ketua departemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.